Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, dengan cahaya yang kuat, Ling Er menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan cahaya pedang Xiaoyan, dan dua jenis sinar cahaya bertemu bersama. Setelah beberapa saat, kedua jenis cahaya menghilang satu demi satu. Ling Er lalu berteriak, "Kamu tidak tahu malu!" Pakaian Ling Er hancur dalam konfrontasi antara dua cahaya tadi. "Pergi ke neraka!" Ling Er berteriak dengan marah. Tombak di tangannya berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan liar berguling ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang Dao Shenhan muncul langsung menuju Ling Er. Dentang, dentang, blentrang, blentang, denteng. Suara senjata dan pedang yang beradu terus bergema di laut, dan sinar energi yang menyilaukan terus memancar keluar dari tempat di mana senjata dan pedang berbenturan. Denteng! Satu tembakan dan satu pedang berbenturan dengan sengit lagi, dan gelombang cahaya energi yang terlihat menyapu, dan air laut di sekitarnya berguling dengan kencang, seolah-olah berilium mendidih. Dalam konfrontasi ini, Xiaoyan sekali lagi dikejutkan oleh energi yang menakutkan dan terbang keluar. Tombak Ling Er ternyata sangat kuat. Saat pedang di tangannya berpotongan dengan tombak di tangan Ling Er, kekuatan yang sangat menakutkan menyerbu ke arahnya. Dia melepaskan dan terbang keluar. Xiaoyan menatap Ling Er dengan ekspresi muram dan merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Apa asal-usul Ling Er ini? Dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika itu di langit, dia mungkin bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang, dia berada di laut dalam. Dan kekuatannya sangat terhalang. Dan dia tidak dapat menggunakan secara normal. Sepertinya tidak mudah untuk mengalahkannya. Ling Er berdiri di geladak lalu berkata, "Aku berkata, kamu bukan lawanku. Jika kamu ingin mendapatkan perahu roh, kembalilah berlatih selama beberapa tahun. Dan kembali lagi," ucap dari Ling Er. "Aku juga mengatakan bahwa aku bertekad untuk memenangkan perahu roh ini," ucap dari Xiaoyan. Ling Er lalu berkata, "Aku tidak tahu, apakah kamu harus hidup atau mati?" Tombak di tangannya menari liar, dan dalam sekejap, area laut di sekitarnya penuh dengan bayangan tombak merah. 10.000 tombak dan tebasan naga. Ribuan bayangan tombak melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah, dan ada raungan naga bernada tinggi meraung dari kedalaman laut. Energi menakutkan yang tak ada habisnya bergelombang di laut. Xiaoyan diblokir oleh bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, dan Xiaoyan tidak punya cara untuk mundur. Xiaoyan segera membuka dunia batin untuk bersembunyi. Pada saat menutup dunia batin, dia langsung membuang teratai api 23 warna, dan kemudian sidik jarinya berubah dan teratai api meledak di laut. Duar! Suara teredam meledak di kedalaman dasar laut, dan pada saat lotus api meledak, api tak berujung menyapu segera. Dan bayangan senjata di sekitarnya benar-benar ditelan oleh api dalam sekejap. Dalam waktu singkat, air laut dalam benar-benar terbakar ke udara oleh api yang tak berujung. Melihat kekuatan besar yang dihasilkan oleh ledakan teratai api di depannya, Ling Er terkejut, dan tombak di tangannya melesat ke belakang. Xiaoyan memegang penguasa abadi api abadi di tangan kirinya, dan pedang dewa dan iblis di tangan kanannya, keluar dari udara tipis, dan pada saat yang sama membawa energi yang tak tertandingi. King Lingson menyerbu pergi. Denteng! Penguasa abadi api abadi yang berbeda dan tombak merah membanting bersama dengan keras. Pada saat yang sama, pedang dewa dan iblis memancarkan cahaya pedang dingin yang menembus lurus ke tanah. Ketika Ling Er melihat ini, wajahnya sedikit berubah. Dan dia dengan cepat mundur. Tetapi dia masih terpengaruh oleh cahaya pedang para dewa dan iblis. Darah merah terus mengalir dari luka-lukanya. Pedang dewa dan iblis memotong kulit Ling Er,
Kekuatan dewa dan iblis yang kuat mengambil kesempatan untuk masuk ke tubuh Ling-Er. Kekuatan para dewa dan iblis mengamuk di tubuh Ling-Er, mendatangkan malapetaka. Napas di tubuh Ling-Er tiba-tiba menjadi tidak teratur dan pipinya memerah seperti darah. Kulit putih seluruh tubuhnya telah berubah menjadi ungu. Dia terus berteriak dan ekspresi yang menyakitkan muncul di wajahnya. Sekarang adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk mengambil tindakan. Dan Xiaoyan tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Xiaoyan membanting pedang para dewa dan iblis di telapak tangannya. Sementara Ling-Er melawan kekuatan para dewa dan iblis di tubuhnya, pedang dewa dan iblis Xiaoyan menebas tubuh Ling-Er. Kali ini sejumlah besar kekuatan dewa dan iblis menyerbu tubuhnya lagi. Tubuhnya bergetar dan jejak kebencian muncul di sudut mulutnya. Tombak panjang langsung menembus kehampaan dan membuat luka di tubuh Xiaoyan. Tetesan darah menyembur keluar dari luka menetes ke dek kapal roh yang seperti kristal es. Ketika darah Xiaoyan menetes ke geladak, hal ajaib terjadi dan geladak yang seperti kristal es dengan cepat berubah menjadi merah darah. Dan darah merah ini dengan cepat menyebar ke seluruh kapal roh. Pada saat ini seluruh perahu roh tiba-tiba bergetar hebat. Perahu roh itu awalnya mati tetapi sekarang tiba-tiba hidup kembali. Saat perahu roh bergetar, suara perlahan terdengar di atas perahu roh. Tangisan riang gembira seperti tangisan gembira hewan peliharaan ketika melihat pemiliknya lagi setelah berpisah dari pemiliknya selama bertahun-tahun. Hanya dalam sekejap, seluruh kapal roh benar-benar berubah menjadi merah darah. Xiaoyan merasa sangat luar biasa, tetapi mata Ling-Er memancarkan cahaya yang kompleks dan berbisik. Kamu sudah menjadi penguasa perahu roh. Kamu sangat beruntung. Kamu sangat beruntung. Sebelum Ling-Er bisa menyelesaikan kata-katanya, dia meledak dan tubuhnya hancur, berubah menjadi awan darah yang menetes ke lambung Ling Zhao. Dan secara bertahap bergabung dengan darah Xiaoyan yang menetes. Dalam sekejap perahu roh menjadi sebening kristal seperti sebelumnya, seperti kristal es yang indah. Dan darah merah di perahu roh telah menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, Xiaoyan kembali sadar, dan ketika dia menyadari bahwa perahu roh ini akan menjadi miliknya di masa depan, dia kegembiraan dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam terkejut. Perahu roh ini benar-benar tidak biasa. Kekuatan energi setelah dia dan Ling-Er bertarung tadi cukup menakutkan. Perahu roh ini tidak rusak sama sekali dalam pertempuran itu. Perahu roh ini sangat besar. Dia mulai melihat-lihat kapal roh dengan hati-hati, dan kapal roh ini benar-benar ajaib. Bagian atas kapal roh ini adalah dek yang sangat luas, dan ada gubuk di tengah dek yang dapat berlindung dari angin dan hujan. Di kabin ada pintu masuk yang mengarah ke dek di bawah. Setelah pintu masuk ke geladak ini, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa di bawah geladak sebenarnya ada kamar. Jumlah kamar membuat Xiaoyan tercengang. Setiap kamar diatur dengan megah dan elegan. Di bawah dek ada 3 lantai, masing-masing dengan ratusan kamar dengan ukuran berbeda. Menurut Xiaoyan, perahu roh ini sebenarnya dapat menampung ribuan orang. Xiaoyan melihat lapis demi lapis. Meskipun perahu roh ini ajaib, sejauh ini dia belum menemukan cara untuk membuka perahu roh. Penggunaan perahu roh ini sangat berbeda dengan perahu biasa. Ketika Xiaoyan masuk ke ruangan terakhir di lantai bawah, tatapan ketakutan melintas di matanya. Ada seorang gadis dengan rok hijau yang tinggal di kamar. Ketika Xiaoyan masuk ke kamar, gadis itu tersenyum manis padanya. Wajah cantik penuh senyum inilah yang membuat Xiaoyan terkejut. Karena gadis di depannya ternyata adalah Ling-Er, yang baru saja meledak dan mati. Penampilan gadis di depannya persis sama dengan Ling-Er. Tetapi pakaian dan temperamen keduanya benar-benar berbeda. Ling-Er sebelumnya mengenakan pakaian yang sangat terbuka, tampak dingin dan kejam. Sedangkan gadis di depannya berpakaian sangat elegan, mengenakan rok hijau, dengan sempurna menguraikan sosoknya yang indah. Gadis di depannya memberinya perasaan yang sama sekali berbeda dari Ling-Er. Gadis di depannya selalu memiliki senyuman di wajahnya.
Meskipun temperamen gadis di depannya sangat berbeda dari sebelumnya, Xiaoyan dapat memastikan bahwa gadis di depannya adalah Ling Er. Melihat Ling Er di depannya, Xiaoyan terkejut dan tidak percaya. Ling Er sudah meledak dan mati. Mengapa dia muncul lagi di sini? Apakah Ling Er benar-benar mati dan dibangkitkan? Duar! Xiaoyan segera melemparkan pukulan dan membanting tubuh Ling Er dengan kekuatan yang kuat. Ling Er terbang menghantam keras ke dinding dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba diserang, Ling Er memuntahkan darah dari mulutnya. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ling Er menjadi begitu rentan. Namun dia tidak berani gegabah. Dia tidak berniat memberi Ling Er kesempatan untuk melawan. Dia mengambil langkah ke depan, kemudian menginjak dadanya dengan telapak kakinya. "Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku," ucap dari Ling Er ketakutan. Dia memohon pada Xiaoyan sambil menangis. "Apakah kamu Ling Er?" Xiaoyan bertanya dengan keras. Diam-diam mengumpulkan kekuatan di telapak kakinya. Begitu dia memastikan bahwa gadis di depannya adalah Ling Er, dia akan membunuhnya dengan satu tendangan. Air mata gadis itu mengalir tanpa suara. Dia lalu berkata, "Tuan, apa yang Ling Er lakukan sehingga Anda harus membunuh Ling Er?" ucap dari Ling Er. "Kamu baru saja ingin membunuhku. Tidakkah kamu ingat?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar ini Ling Er lalu berkata, "Tuan, Anda pasti salah paham. Bukan saya yang membunuh Anda barusan. Tolong dengarkan penjelasan saya." Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu. Apa hubungan orang yang ingin membunuhku denganmu? Mengapa dia terlihat persis sepertimu?" ucap dari Xiaoyan. "Tuan, angkat kakimu dulu. Aku takut. Jangan khawatir, aku tidak punya banyak kekuatan dan tidak akan menimbulkan ancaman besar bagimu," ucap dari Ling Er sambil memohon dengan suara rendah. Aneh untuk mengatakan bahwa Ling Er sebelumnya sangat kuat, tetapi Xiaoyan tidak merasakan banyak aura dari gadis di depannya. Mungkinkah dia benar-benar bukan orang yang sama? Xiaoyan menarik kembali telapak kakinya dan berkata, "Kamu harus menjelaskan kepadaku dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi." Gadis itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan menjelaskan dengan ringan. "Di dunia ini, setiap orang memiliki dua sisi baik dan sisi jahat. Jadi di dalam tubuh semua orang sebenarnya hidup dua diri. Saya dan orang yang Anda bunuh sebelumnya sebenarnya adalah Ling Er. Tetapi Anda membunuh Ling Er yang jahat. Dan saya adalah Ling Er yang baik. Kejahatan dan kebaikan tidak bisa hidup berdampingan. Jadi selama roh jahat ada, saya tidak akan ada. Namun ketika Anda membunuh roh jahat, roh baik akan muncul. Tetapi roh jahat dan roh baik, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi perahu roh. Hanya saja cara perlindungannya berbeda," ucap dari Ling Er. Setelah mendengarkan penjelasan Ling Er, Xiaoyan menjadi ragu. Kata-katanya membuatnya sulit untuk percaya. Meskipun orang memiliki sisi baik dan jahat, bagaimana seseorang dapat dibagi menjadi dua? Dia kemudian bertanya lagi, "Siapa kamu? Mengapa kamu menjaga perahu roh di sini?" Melihat tatapan ragu Xiaoyan, Ling Er tahu bahwa Xiaoyan tidak sepenuhnya percaya apa yang dia katakan. Dan dia segera menjelaskan, "Mungkin kamu tidak akan bisa mempercayai fakta ini untuk sementara waktu. Sebenarnya aku bukan manusia. Aku dari Lingjao. Aku terlahir dari perahu spiritual yang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Kemudian aku dibagi menjadi dua, Ling Er jahat dan Ling Er baik. Kedua orang ini tidak mungkin ada pada saat yang sama. Ling Er jahat itu kuat, sedangkan Ling Er yang baik memiliki sedikit kekuatan. Ling Er jahat mencegah orang lain memasuki perahu roh dan juga memiliki kemampuan untuk memilih pemilik untuk perahu roh. Setelah Ling Er jahat, aku akan menjadi penguasa perahu roh. Setelah Ling Er jahat mati, aku akan muncul. Tugasku adalah melindungi perahu roh, tetapi tugas utama melayani tuan baru. Aku bisa melakukan apa saja untuk tuannya," ucap dari Ling Er.
Setelah mendengarkan ucapan Ling Er, Xiaoyan akhirnya memahami kebenaran dari masalah ini. Dia lalu berkata, "Aku percaya padamu untuk saat ini. Jadi izinkan aku bertanya kepadamu, bagaimana aku bisa membuat perahu roh ini terbuka?" Ling Er tersenyum dan berkata, "Hanya aku yang bisa membuka perahu roh ini. Dan ini adalah nilai terbesar dari keberadaanku. Aku adalah roh perahu dan jiwa perahu roh. Jika aku mati, tidak ada seorang pun di perahu roh ini yang bisa menghidupkannya lagi." Mendengar ini, Xiaoyan terkejut. Untungnya dia tidak membunuhnya sekarang. Jika tidak, dia tidak akan bisa membuka perahu roh dan dia harus tinggal di dunia ilusi mata samsara selamanya. Xiaoyan segera bertanya, "Aku hanya memukul sedikit lebih keras. Cederamu tidak serius kan?" Ling Er tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku baik-baik saja." Melihat bahwa Ling Er tampaknya tidak terluka parah, Xiaoyan merasa lega dan dia segera berkata, "Kita sekarang berada di dunia ilusi mata reinkarnasi. Dapatkah perahu roh ini membawa kita keluar dari tempat ini dan kembali ke dunia nyata?" Ucap dari Xiaoyan. Ling Er tersenyum manis dan berkata, "Ini bukan masalah. Ling Zhou dapat melakukan perjalanan dalam ruang dan waktu sampai batas tertentu dan dapat sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Tetapi aku tidak tahu kemana Tuan akan pergi." Mendengar ini, Xiaoyan sangat gembira dan berkata, "Ayo kita pergi ke benua Daoqi." Ling Er mengangguk dan berkata, "Baiklah Tuan." Ling Er melafalkan kata-kata dan dengan perubahan konstan dari sidik jarinya, perahu roh tiba-tiba bergetar. Kemudian perahu roh dengan cepat menjadi lebih kecil. Ketika perahu roh menyusut sampai batas tertentu, perahu roh tiba-tiba melayang ke langit, bergegas keluar dari laut, dan bergegas menuju kehampaan yang tak berujung. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari perahu roh. Kemudian kekosongan itu pecah dan perahu roh menembus langsung ke dalam kekosongan yang rusak. Ini adalah daerah primitif dengan pegunungan dan hutan. Pegunungan tak berujung dan hutan lebat, hanya auman binatang buas yang terus datang dari hutan. Tiba-tiba ada gelombang fluktuasi di kehampaan, dan perahu roh yang berkedip dengan cahaya terang muncul dari kehampaan. Melihat dunia nyata di depannya, Xiaoyan sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit. "Benua Daoqi, aku, Xiaoyan, akhirnya kembali." Xiaoyan terbang keluar dari dek perahu roh, dan dengan sapuan telapak tangannya, perahu roh dengan cepat menjadi lebih kecil, dan akhirnya menjadi seukuran boneka, dan terbang ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan membuka dunia batin, dan melemparkan perahu roh ke dalamnya, kemudian mulai melihat lingkungan sekitar dan menemukan bahwa ini adalah daerah yang masih asli. Xiaoyan belum pernah mengunjungi daerah primitif ini sebelumnya. Jadi dia merasa sangat asing dengan daerah ini. Setelah beberapa dekade, Xiaoyan kembali ke benua Daoqi lagi. Tidak tahu apa yang terjadi pada benua Daoqi dalam beberapa dekade terakhir. Dilihat dari apa yang dia alami di mata Wansi Samsara mata reinkarnasi, dia khawatir beberapa perubahan buruk telah terjadi di benua Daoqi. Xiaoyan segera memutuskan untuk kembali ke Kaisaran Jiama terlebih dahulu. Dan dia ingin mencegah Yunyun memasuki gerbang hidup dan mati. Dia memotong kekosongan dan memasuki lubang cacing. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia dapat berjalan melalui kekosongan benua Daoqi sesuka hati, dan kecepatannya lebih cepat dari lubang cacing. Setelah Xiaoyan terbang cepat di lorong selama beberapa hari, dia akhirnya tiba di Kekaisaran Jiama. Dia tiba di pegunungan binatang iblis. Dia segera pergi mencari dokter peri kecil, tetapi dia tidak menemukan jejak dokter peri kecil. Kemudian dia pergi ke kota Wutan. Hasil yang dia dapatkan sama persis dengan apa yang dia lihat di mata Wansi Samsara. Keluarga Xiao di kota Wutan telah banyak berubah, dan itu bukan lagi keluarga Xiao yang asli. Setelah itu dia pergi ke kota suci Jiama. Namun aliansi Yen yang dibuat olehnya telah berpindah tangan, dan manajemen aliansi Yen seperti Xiaoli, Xiaoding, dan Hai Bodong sudah tidak ada lagi. Orang-orang yang ada di sini sangat asing bagi Xiaoyan. Ketika Xiaoyan bertanya kepada orang-orang tentang keberadaan Hai Bodong, Xiaoding, Xiaoli, dan yang lainnya,
Orang-orang sangat tabu, mengelak dalam kata-kata mereka, dan sengaja menghindari pertanyaan itu. Dari mulut orang-orang aliansi Yen, Xiao Yan mengetahui bahwa sekarang pemimpin sebenarnya dari aliansi Yen adalah Xiao Yichen. Xiao Yichen yang menyebut dirinya Kaisar Naga adalah seorang kaisar petarung sejati dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah mengetahui berita Kaisar Naga, Xiao Yan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa dekade, Kaisar Dao lain muncul di benua Daoqi. Ini membuatnya sulit percaya. Jika ingin dipromosikan menjadi Daudi di benua Daoqi, harus memiliki Kaisar Qi asal dan melihat seluruh benua Daoqi. Hanya Jian yang memiliki Kaisar Qi asal. Pada saat itu, sebelum dia memisahkan diri, dia meninggalkan jejak Qi Kaisar yang asli kepada Jian. Masuk akal bahwa orang pertama di benua Daoqi yang dipromosikan menjadi Daudi adalah Jian. Mengapa Xiao Yichen? Lebih penting lagi, dia juga bermarga Xiao. Apakah ini kebetulan? Xiao Yan ingin mengetahui lebih banyak informasi, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa meminta lebih banyak informasi dari orang-orang. Jadi dia hanya bisa menyerah. Dia sangat cemas sekarang, sehingga dia merasa bahwa semua orang yang dia kenal tampaknya telah menghilang. Dan dia tidak dapat menemukan satupun kenalan di Kekaisaran Jiama. Satu-satunya harapannya sekarang adalah melihat Yun Yun di Gunung Yunlan. Jika dia menemukan seorang yang dia kenal, dia akan mencari tahu semuanya. Tubuh Xiao Yan menghilang di kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke langit di atas Gunung Yunlan. Tiba-tiba sebuah suara merdu keluar dari Yunlan San. Xiao Yan mendengarkan dengan seksama, hanya mendengarkan liriknya. Bangga dengan kejeniusan, kesal dengan pemborosan, dan sombong. Siapa tahu Yunlan telah menderita selama 3 tahun dalam kasus obat lama. Penggaris berat menyapu, radang jantung menempa tubuh dan perasaan hilang. Seperti semua orang tahu, Yiren semakin sakit dari hari ke hari. Kesulitan, beracun, pipi merah, senyum ringan. Ular fosfor warna tongtian, iblis roh hamil yang menawan. Di masa lalu, kekuatannya masih kecil di tempat memisah. Aku tidak bisa memegang tanganku untuk memeluk. Angin dan guntur, lotus api kecil, hidup dan mati, sedikit kebetulan. Siapa tahu kehilangan tuannya, mengenakan jubah hitam, membuat api, dan berkeliaran di seluruh dunia. Dewasa tidak lagi muda. Ketekunan dan iman telah melayang selama bertahun-tahun. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.